Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat, para pemirsa Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali kajian kita bersama kitab Ahadithul Akhlaq, bukan Al-Mukhtasar Al-Hathith. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, imam dan panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Para ikhwah dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada ucapan al-muallif hafizahullah taala Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Wa qauluhu wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Qala al-Aufi an Ibni Abbas ay wa innaka la'ala dinin 'azim wa huwa al-Islam. Wa kadzalika qala Mujahid wa Abu Malik wa Suddi wa Rabi' ibn Anas wa Dhahhak wa Ibnu Zaid. Maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau hai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang agung. Berkata Ibnu Abbas tentang makna ayat ini, engkau berada di atas akhlak yang agung, yaitu agama yang agung. Engkau berada di atas akhlak yang agung, yaitu berada di atas agama yang agung, di atas Islam. Demikian juga tafsir ini dikatakan oleh Mujahid, Abu Malik, Wasuddi, Rabi' ibn Anas, Dhahhak, dan Ibnu Zaid. Baik, jadi apa yang bisa kita ambil, faedah apa yang bisa kita ambil dari tafsiran ini ayyuhal ikhwah? Engkau berada di atas akhlak yang agung, yaitu engkau berada di atas agama yang agung. Akhlak diterjemahkan atau ditafsirkan agama. Berarti agama itu akhlak, akhlak itu adalah agama. Maka ayyuhal ikhwah, orang yang agamanya bagus, orang yang belajar agama bertahun-tahun lamanya, mendalam ilmu agama, harusnya akhlaknya pun bagus. Agamanya baik, akhlaknya pun baik. Karena agama itu adalah akhlak. Jadi inti daripada agama itu adalah akhlak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Islamnya sempurna karena akhlak beliau sempurna. Islam yang beliau amalkan sempurna karena akhlak beliau sempurna. Jika kita menginginkan akhlak kita, jika kita menginginkan agama kita sempurna, maka kita berusaha menyempurnakan akhlak kita. Dengan kesempurnaan akhlak akan terwujud kesempurnaan agama. Dengan kurangnya akhlak maka kurang juga agama kita. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa summiyad dinu khuluqan li annal khuluqa hay'atun murakkabatun min ulumin shadiqah wa iradatin zakiyah wa a'malin dhahirah wa batinah muwafiqatan lil adli wal hikmati wal maslahati wa aqwalun mutabiqatun lil haqqi tasduru tilkal aqwalu wal a'malu an tilkal ulumi wal iradat fataktasibu an nafsa biha akhlaqan hiya azka al akhlaqi wa asyrafuha wa afdaluha. Agama diistilahkan dengan akhlak karena akhlak itu adalah sebuah rangkaian dari ilmu. Ilmu yang baik, keinginan hati yang bersih, amalan, baik amalan yang zahir maupun amalan yang batin yang cocok sesuai dengan keadilan, ya,
unsur-unsur keadilan, hikmah, maslahat, dan juga ucapan yang mencocoki al-haq, di mana ucapan dan perbuatan itu muncul dari ilmu dan keinginan yang baik, sehingga menyebabkan hati itu memiliki akhlak yang bagus, afdal, mulia. Akhlak yang bagus, akhlak yang mulia, akhlak yang afdal. Jadi agama itu kumpulan dari amalan-amalan, kumpulan dari perbuatan-perbuatan, kumpulan dari ucapan-ucapan yang muncul dari apa? Dari ilmu, dari keinginan hati. Jadi kita belajar agama, kita belajar ilmu agama, itu harapannya akan membentuk karakter kita, akan membentuk jiwa kita. Sehingga muncullah dari hati kita ini segala sesuatu yang baik. Nah, jadilah akhlak yang baik. Jadi ucapan baik, perbuatan yang baik, menyenangkan orang, membuat orang yang mendengar ucapan kita, melihat perbuatan kita, senang, adem, ayem. Nah, itu muncul dari hati. Ucapan yang baik, perbuatan yang baik, itu muncul dari hati. Hati kita bisa terbentuk seperti itu karena kita memiliki ilmu. Nah, seperti itulah hubungan antara akhlak dan agama. Jadi Quran yang kita pelajari, hadis yang kita pelajari, dan ilmu-ilmu yang lain kita pelajari itu diharapkan itu bisa masuk ke dalam hati kita, nah, membentuk hati kita, mentazkiyah jiwa kita. Kalau hati itu sudah suci, kalau sudah terwujud tazkiyatun nufus, sucinya hati, bersihnya jiwa, maka yang muncul dari hati itu yang baik-baik. Kalau berucap jadinya ucapannya baik, kalau berbuat jadinya perbuatan baik, diam pun diam yang baik. Karena ada juga diam yang tidak baik. Diam tidak peduli. Nah, di saat dia harus berbuat, di saat dia harus peduli, dia diam. Jadi tidak sembarang diam. Jadi orang yang memiliki ilmu harusnya ketika berbuat perbuatannya baik, ketika berucap ucapannya baik, diam pun baik. Bukan diam tidak peduli, bukan diam yang menunjukkan tidak peduli. Nah, itu semuanya dari hati yang baik ya. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluha al jasadu kulluhu idza saluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad. Nah. Gimana? Idza saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu. Ala wahiyal qalb. Nah, ala wahiyal qalb. Baik. Jadi sebenarnya pelajaran ini pelajaran evaluasi untuk kita semuanya. Kita sudah banyak belajar di sini, ayo ikhwah. Saya tidak ngomong kepada antum, saya pertama kali mengomong kepada diri saya sendiri, bicara kepada diri saya sendiri. Sudah banyak ilmu yang dipelajari atau ilmu yang disampaikan, ilmu yang diceramahkan. Nah, ini evaluasi. Apakah ilmu yang selama ini ya diajarkan atau dipelajari itu ilmu yang sudah benar-benar ilmu? Nah, dilihat dari akhlak nanti. Apakah itu ilmu-ilmu yang benar-benar bermanfaat atau sekedar ilmu di bibir saja? Patokannya adalah hati. Patokannya adalah akhlak. Ucapan, perbuatan ya yang kita lakukan, segala sesuatu yang muncul dari diri kita ini sudah baik atau belum. Ini patokannya ya. Patokan ilmu yang kita pelajari selama ini baik atau tidak. Ya, ini bermanfaat atau tidak, barokah atau tidak. Nah, makanya ibunya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala ketika melepas anaknya untuk belajar ilmu, beliau berpesan, nah, carilah ilmu, tulislah hadis. Kalau engkau sudah mendapatkan 10 hadis, lihatlah adakah arah perubahan kepada kebaikan. Setelah kamu belajar ilmu, menulis hadis, lihatlah pada dirimu.
berubah ke yang lebih baik atau tidak. Kalau ada perubahan ke yang lebih baik, lanjutkan. Kalau tidak ada, sudah, tidak usah capek-capek. Tidak usah capek-capek menuntut ilmu, dah di rumah aja, nyangkul-nyangkul atau apa. Nah. Baik, jadi tidak barokah kalau tidak memberikan perubahan kepada akhlak kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari semuanya membentuk diri kita ya semakin baik, mengantarkan kita kepada ahsanul akhlak. Fahadhihi kanat akhlaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muqtabasah min mishkatil Qur'an. Fakana kalamuhu mutabiqan lil Qur'ani tafsilan lahu wa tabyina. Wa ulumuhu ulumul Qur'an wa iradatuhu wa a'maluhu ma aujabahu wa nadaba ilaihil Qur'an wa i'raduhu wa tarkuhu lima man'a minhul Qur'an wa raghbatuhu fima raghaba fihi wa zuhduhu fima zahada fihi wa karahatuhu lima karahahu wa mahabbatuhu lima ahabbahu wa sa'yuhu fi tanfidhi awamirihi wa tablighihi wal jihadi fi iqamatihi. Fatarjamat ummul mu'minin likamali ma'rifatiha bil Qur'ani wa bir Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa husni ta'biriha an hadza kullihi biqauliha kana khuluquhul Qur'an. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya itu benar-benar ciplakan Al-Qur'an. Ya. Beliau itu adalah wujud daripada Qur'an, Qur'an yang hidup, Qur'an yang berwujud manusia. Ciplakan Qur'an itu adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya sesuai dengan Al-Quran. Ya, ilmunya adalah ilmu Al-Quran. Keinginannya apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Ya, amalannya apa yang diwajibkan atau yang disunnahkan oleh Al-Quran. Kalau beliau berpaling, maka berpalingnya beliau itu adalah dari perkara-perkara yang Al-Quran pun berpaling darinya. Kalau beliau menginginkan sesuatu, memiliki roghbah, maka roghbah beliau adalah apa yang diarahkan oleh Al-Quran, roghbahnya Al-Quran. Zuhud beliau adalah zuhud yang dianjurkan Quran. Kalau beliau membenci, karahatuhu lima karahahu, lima karihahu. Kalau beliau membenci, maka kebencian beliau itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Quran. Kalau beliau mencintai, kecintaan beliau itu adalah sesuatu yang dicintai Al-Quran. Dan upaya beliau, usaha beliau, ya, gerak-gerik beliau, semuanya itu adalah dalam rangka mewujudkan perintah-perintah Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran. Nah, dan jihad di dalam menegakkan Al-Quran. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha karena mengetahui isi Al-Quran dan mengetahui ya seluk-beluk hidupnya Rasul dan pandai bertakbir, pandai mengungkapkan sesuatu, maka ungkapan beliau seperti itu tadi. Kana khuluquhul Quran. Beliau paham Quran, beliau paham semua gerak-gerik Rasul, ya, seluk-beluk hidup Rasul beliau paham, dan beliau juga paham di dalam pengungkapan, mengungkapkan sesuatu dengan sebaik-baik pengungkapan. Nah, pandai takbir. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anha membuat satu kalimat ya yang ringkas, singkat, padat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak usah banyak tidak usah banyak kata, singkatnya akhlak beliau itu Quran. Tidak usah banyak kata, singkatnya akhlak beliau itu adalah Quran. Wa an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu rawahu Abu Dawud. Nah, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bersabda, aku menjamin sebuah rumah di surga. Di bagian bawah surga, surga yang tingkatan bawah. Bagi siapa yang meninggalkan debat meskipun dia berada di pihak yang benar. Dan aku menjamin rumah di tengah-tengah surga bagi siapa yang meninggalkan dusta meskipun dia bercanda,
meninggalkan dusta meskipun bercanda. Wa bi baitin fi a'lal jannah, dan aku menjamin sebuah rumah di atas, bagian atas surga, tingkatan surga yang paling atas. Bagi orang yang memperbaiki akhlaknya, memperbagus akhlaknya. Ya, ada 3 janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa yang meninggalkan debat kusir, nah, ayel-ayelan, bertengkar, nah, walaupun dia benar, dia enggak meladeni, nah, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, dah dia ngalah walaupun dia benar. Nah, dia meninggalkan perdebatan yang tidak bermanfaat, nah, debat kusir yang tidak bermanfaat. Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin surga. Nah, di bagian bawah. Rasulullah menjamin surga di tengah-tengah, bagian tengah-tengah. Bagi siapa yang meninggalkan dusta, walaupun bercanda. Jadi walaupun dia bercanda, tidak bawa-bawa dusta. Kadang orang ketika bercanda, lupa. Terlalu enak dia bercanda, sehingga dia tidak peduli apa yang dia ucapkan itu, jujur atau dusta. Dia nggak peduli. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan, jaminan bagi orang yang meninggalkan dusta, meskipun dalam kondisi bercanda dia tidak pernah berdusta. Nah, ini sekaligus jawaban dari pertanyaan yang ada di sini. Nah, bagaimana tentang bercanda? Bukankah kita itu dalam hidup ini tidak selamanya serius terus? Ya, sekali-kali kita kendorkan dengan candaan. Jawabannya, ya silahkan, nggak apa-apa. Nah, silahkan hari-hari Anda itu Anda kendorkan, ya, tidak tegang terus, tidak serius terus, ya, diisi dengan candaan-candaan, guyonan. Tafadhol, silahkan. Nah, tapi jagalah, jangan sampai candaan-candaan itu mengandung unsur dusta. Nah, jadi bercanda pun ada ilmunya. Nah, belajarlah ini, ya. Belajarlah bagaimana bercanda, teman Anda senang, teman Anda enak duduk bersama Anda, ketawa. Nah, banyak ketawa dengan Anda, ya, masih dalam batas yang wajar tapi tidak ada unsur dusta. Sebagian ikhwah, sebagian santri ada yang seperti itu. Nah, jadi dia pinter, ya, bercanda, guyoni temannya, guyoni ustadznya. Nah, tapi guyonnya itu hak. Guyonnya itu benar, dia tidak pernah berdusta. Nah, antum belajar itu, pilih guyonan yang seperti itu. Bagaimana caranya bercanda, guyon, orang lain seneng, orang lain itu merasa renyah dengan pembicaraan kita, tapi tidak ada unsur dusta. Nah, itu harus dibiasakan. Ini sebagian orang bercanda, tapi tidak tahu aturan. Pokoknya dia gimana caranya orang lain ketawa, gitu aja. Tujuan dia itu supaya diketawain orang. Enggak peduli dia jujur atau dusta. Pokoknya yang lain mendengar saya senang dan tertawa. Tidak seperti itu, ya ikhwah. Tidak seperti itu, ya. Jadi silakan memiliki tujuan untuk menyenangkan, idkhalus surur, ya, ke hati orang, ya, mencandai orang, mengguyoni orang tanpa menyinggung perasaannya dan tanpa mengandung unsur dusta. Nah, di sini yang ketiga, janji atau jaminan yang paling tinggi adalah baitun fi a'lal jannah. Sebuah rumah yang berada di bagian surga yang paling atas. Jaminan ini diperuntukkan kepada siapa? Liman hassana khuluqahu. Bagi orang yang memperbaiki, memperbagus akhlaknya. Nah, marilah kita berusaha, ya. Kita semuanya tentunya pasti memiliki kekurangan, ya. Tidak saya, tidak antum, ya, semuanya aja lah. Kita mengakui sama-sama, mengakui akhlak kita ini banyak kekurangan. Mungkin ada di antara kita yang gampang marah, gampang tersinggung. Nah, ada yang bakhil, ada yang kikir. Nah, ini susah sekali untuk mengeluarkan hartanya. Ada lagi yang susah untuk senyum. Nah, sampai kalau ada, ya,
Teman yang berhasil membuat dirinya senyum sampai ditulis, hari ini fulan senyum, menjadi sejarah. Ada enggak yang kayak gitu? Nah, ada orang yang saking jarangnya senyum, sampai dihitungi sama temannya itu. Nah, hari ini fulan telah senyum tanggal sekian, bulan sekian. Saking jarangnya, momen langka ya diabadikan. Nah, ya itulah kekurangan-kekurangan manusia. Manusia kadang punya kekurangan-kekurangan ya di lain-lain tempat, di lain ya berlainan tempat. Nah, jadi kita semuanya sama-sama berusaha, sama-sama melatih diri kita supaya terbiasa dengan akhlak-akhlak yang baik. Nah, dibiasakan dilatih, akhlak itu dilatih, dibiasakan. Sedekah itu dilatih. Nah, orang yang sedekahnya besar-besar itu mungkin dulu juga berlatih dari yang kecil-kecil. Orang yang murah senyum, bisa jadi dia juga berlatih. Nah, dulunya mungkin susah senyum, tapi dia berlatih untuk senyum. Orang yang mungkin bisa menahan marah, tidak gampang terpancing emosi, ya, tidak mudah suudzon, itu juga berlatih. Ada memang orang yang sudah membawa bibit seperti itu sejak lahir. Ada ya kawan, orang yang memang watak aslinya itu seperti itu, tapi ada yang tidak. Ada yang tidak. Sehingga dia butuh perjuangan untuk memunculkan itu. Nah, kita ini perlu untuk banyak-banyak melihat kondisi diri kita masing-masing. Mungkin bisa dengan bertanya kepada teman-teman terdekat kita. Tolong sampaikan koreksi untuk saya. Saya ini apa yang kurang? Apa saya kalau senyum kurang manis? Nah, atau saya kalau bertemu kurang ramah? Atau saya terlalu egois? Atau saya gampang tersinggung? Atau saya gampang marah? Nah, coba tolong sampaikan koreksi kepada saya. Kalau ada koreksi semacam itu, antum berlatih, oh ternyata saya, kekurangan saya ini. Jazakallah khairan. Anda telah menunjukkan aib saya. Saya akan berusaha untuk merubahnya. Nah, kadang kita juga nggak tahu aib kita sendiri. Nah, sama seperti badan kita sendiri, wajah kita sendiri. Kalau kita nggak melihat cermin, kita nggak tahu. Yang tahu wajah kita, yang tahu kita itu orang yang berhadapan dengan kita. Nah, sekarang saya tahu wajah saya sekarang. Nggak tahu, antum yang tahu wajah saya sekarang. Saya sendiri nggak tahu. Kalau nggak lihat cermin, saya nggak tahu. Nah, demikian juga akhlak seperti itu ya. Nah, kadang orang itu punya akhlak buruk tapi dia nggak merasa. Nah, maka Anda tanya kepada teman Anda. Teman Anda itu cerminan Anda. Teman Anda itu cermin Anda. Fihi bayanu fadilati husnil khuluq. Wa annahu yusilu sahibahu ila darajatil aliyah fil jannah. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dzakara thalathata asnafin minan nas. Di dalam hadis tersebut terdapat penjelasan tentang keutamaan baiknya akhlak dan bahwasannya kebaikan akhlak itu akan membawa seseorang kepada derajat yang tinggi di surga. Nabi SAW di dalam hadis ini menyebutkan 3 golongan manusia. Faminhum man yakunu fi robadin fil jannah wa huwa adnaha. Di antara manusia itu ada yang berada di bagian bawah surga. Di antara manusia ada yang fi wasatiha, tengah-tengah surga. Wa minhum man yakunu fi a'laha, ada yang di derajat paling tinggi dari surga. Fal jannatu darajat. Surga itu bertingkat-tingkat. Walikullin darajatum mimma amilu, masing-masing orang memperoleh derajat sesuai dengan amalannya. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits anna man yuhassin khuluquhu yakunu lahu baitun fi a'lal jannah. Wa qauluhu ana za'im ay dhaminun wa kafilun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini bahwasanya siapa yang memperbaik akhlaknya, memperbagus akhlaknya, berusaha terus untuk memperbaiki akhlaknya, maka jaminannya adalah sebuah rumah fi a'lal jannah, fi a'lal jannah, di surga bagian yang paling atas. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min ahlil jannah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah,
faja'alal baita al-alawiyya jazaan li'a'lal maqamati tsalatsah. Ibnu Qayyim mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya rumah yang paling tinggi adalah sebuah balasan bagi derajat yang paling tinggi juga. Dari 3 derajat tadi yang paling tinggi yaitu adalah derajatnya orang yang baik akhlaknya. Rumahnya di surga paling tinggi. Bagian surganya adalah surga yang paling tinggi. Tapi antum jangan bayangkan dunia ya. Nah, di dunia ini orang kalau dikasih rumah, ada rumah susun sampai lantai 50 misalnya, 50 lantai begitu. Orang mesti milih yang mana? Milih lantai bawah apa lantai atas? Lantai bawah. Kalau bawa galon nggak susah-susah. Bawa galon air nggak susah-susah. Ya. Orang milih yang bawah ya, kawan. Nah, itu kalau di dunia. Antum jangan berpikir di akhirat seperti itu. Wah, saya milih surga yang bawah aja lah. Nah, biar enak bawa galonnya ke atas. Jangan berpikir seperti itu. Ini akhirat, bukan dunia. Kalau dunia silahkan antum pilih, dikasih rumah pondok misalnya, nah, ada lantai 1, ada lantai 2, ada lantai 3, ada lantai 4. Nah, antum pilih lantai paling bawah. Ya nggak apa-apa, dunia itu enaknya begitu. Nah, tapi kalau akhirat, ada surga paling atas, ada surga tengah-tengah, ada surga bawah, pilih yang paling atas. Nah, antum nggak usah mikir nanti gimana naiknya, gimana turunnya, gimana capek apa enggak. Itu urusan belakang ya. Semua di surga, nah tidak ada yang lelah, tidak ada yang letih, tidak ada yang susah, tidak ada yang sedih. Surganya paling tinggi, nikmatnya paling tinggi juga. Baik. Wahiyya husnul qulub wal ausat li ausatiha. Dan akhlak yang pertengahan, ya, yakni derajat amalan yang pertengahan, surganya juga pertengahan, yaitu meninggalkan dusta. Dan akhlak atau amalan yang bawah, surga juga paling bawah, yaitu orang yang meninggalkan al-mumarah, debat kusir. Nah, debat yang tidak ada gunanya meskipun dia itu sebenarnya kalau mau ngeyel menang dan dia benar. Tapi karena dia melihat tidak ada gunanya, yakni memperpanjang pembicaraan tentang itu, maka dia meninggalkan. Wala raiba anna husnal khuluq mustamilun ala hadza kullihi. Dan tidak diragukan lagi bahwasannya kebagusan akhlak itu mencakup 2. Mencakup orang yang meninggalkan kadzib, dusta, dan meninggalkan debat kusir yang tidak bermanfaat. Nah, tapi dia disebutkan secara khusus. Nah, disebutkan secara khusus. Nah, karena memang dia lebih umum cakupannya, ya. Jadi husnul khuluq ini cakupannya lebih luas, cakupannya lebih umum. Ya, tarkul mumarah masuk di situ juga sebenarnya. Tarkul kadzib ya masuk di situ juga. Nah, tapi dia disebutkan lagi karena dia lebih luas ya. Dia mencakup sesuatu yang banyak. Nah, wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan iringilah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tadi akan menghapus kejelekan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Yatakawwanu hadzal hadis min jumalin thalath. Hadis ini terkandung di dalamnya 3 kalimat. Hiya min jawami'i kalami nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam 3 ucapan beliau, 3 kalimat tadi terdapat unsur jawami'ul kalim. Ucapan yang singkat dan padat. Nah, jadi 3 kalimat tadi itu menunjukkan bagaimana jawami'ul kalimnya Rasulullah. Beliau memiliki ya keistimewaan, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jawami'ul kalim. Ucapan yang mencakup, singkat padat. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dah, itulah sebenarnya
agama itu. Agama itu rangkumannya itu. Usulnya, pokoknya di situ. 3 muamalah. 3 bentuk muamalah. Ya, usulul muamalah. Al-muamalah ma'allah, bermuamalah kepada Allah, yaitu ittaqillaha haitsu ma kunta, bermuamalah dengan Allah. Terus muamalah ma'an nafas, bermuamalah dengan diri sendiri, menyikapi diri sendiri. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah kejelekan-kejelekan dengan kebaikan. Bermuamalah dengan diri sendiri. Wal muamalah ma'al khalqi. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Itu adalah bentuk muamalah dengan sesama manusia. Nah, jadi kita ini, hidup kita itu berkisar antara itu. Berhubungan dengan Allah, hablum minallah, hablum minan nas, dan bermuamalah terhadap diri sendiri. Baik, jadi semuanya terangkum dalam hadis ini. Wa kullu jumlatin min jumali hadza al-hadits fiha bayanun li ahadi hadil usul ats-tsalatsah. Al-aslul awwal qala ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadi pokok muamalah yang pertama, inti muamalah pertama terdapat pada lafaz beliau ittaqillaha haitsu ma kunta. Fal aslu alladzi tubna alaihi al-muamalah ma'allahi hiya taqwallah jalla wa ala. Jadi pokok yang dibangun di atasnya muamalah kepada Allah adalah takwa. Asas di dalam bermuamalah kepada Allah itu adalah takwa. Inti seseorang hamba bermuamalah dengan Allah, baik muamalahnya dengan Allah itu intinya takwa. Ini adalah sebuah wasiat yang disampaikan oleh Allah kepada generasi terdahulu maupun generasi yang datang kemudian. Allah berfirman, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan, ya. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab, ahlul kitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian, yaitu hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Wa fil Qur'anil Karim min dzikrit taqwa wa bayani makanatiha wa 'azimi thawabiha wa athariha 'alal muttaqina fid dunya wal akhirah. Ayatun katsiratun tadullu ala makanatit taqwa wa 'azimi sya'niha. Ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menyebutkan tentang kedudukan takwa dan agungnya perkara takwa tersebut. Adapun pokok yang kedua yaitu bermuamalah dengan diri sendiri. Maka asas, ya, bermuamalah dengan diri sendiri adalah atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan-perbuatan burukmu dengan perbuatan-perbuatan baik. Niscaya yang baik tadi akan menghapus yang jelek-jelek. Hadza fi muamalatika ma'a nafsika fi hadhil hayati bi tarbiyatiha 'alal fadail wa ta'dibiha 'alal kamalat. Naam, wa zammiha bi zimamil khairi wal fadilah bi an tuqbil bi nafsika 'alal hasanati wat ta'at wa tastakthiru minha kullama tahayya'at al fursah, kullama tahayya'at fursah. Jadi inilah asas cara bermuamalah, ya, kunci di dalam bermuamalah dengan dirimu sendiri dalam kehidupan ini, yaitu dengan mentarbiyah diri sendiri, melatih diri sendiri, membiasakan diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang utama, fadail, mendidiknya untuk bisa sempurna, dan mengekangnya dengan kekangan yang baik. Jadi menahan diri untuk bisa baik. Menahan diri dari hal-hal yang jelek supaya dia bisa baik, mengekang. Bi antuk bil binafsika 'alal hasanat wat ta'at, yaitu engkau mendatangi, engkau hadapkan dirimu kepada kebaikan-kebaikan, kepada ketaatan-ketaatan, dan memperbanyak kebaikan-kebaikan serta ketaatan-ketaatan itu selagi ada kesempatan. Wa rubbama kanatil hasanatu shaghiratan fi ainika fatakunu sababan fi dukhulikal jannah wa qad taf'aluha wa la tulqilaha balan wa takunu sababan li ghufrani dzunubika. Bisa jadi kamu melakukan sesuatu yang kecil, kebaikan kecil, di matamu kecil, dalam pandanganmu kecil, tapi bisa jadi yang kecil itu menjadi sebab masuknya kamu ke dalam surga. Dan bisa jadi kamu melakukan sesuatu
yang kamu tidak peduli dengannya. Tapi justru hal yang tidak kamu pedulikan itu menjadi sebab terampuninya dosamu. Ada orang masuk surga karena menolong anjing. Ada orang masuk neraka karena menyiksa kucing. Ada orang ya, kebaikan-kebaikannya ditulis di dalam catatan amalnya. Nah, ternyata yang masuk, kebaikan-kebaikan yang masuk, itu kebaikan-kebaikan yang dulu mungkin dia tidak pernah mengiranya, yaitu apa? Mengubur ludah yang ada di masjid. Nah, terus apa lagi? Memotong ranting yang menghalangi jalan. Menyingkirkan duri di tengah jalan, menyingkirkan batu di tengah jalan. Kebaikan-kebaikan yang mungkin dianggap biasa, remeh oleh manusia, tapi ternyata dijumpai catatannya di akhirat. Memberatkan timbangan amal dia, menyebabkan dia masuk surga. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun. Nah, jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi perbuatan yang remeh itu bisa menggandeng tangan kita ke dalam surga. Ada orang ya ikhwah, nah, dia amalannya kurang, ya, dia banyak dosa, cuma dia punya kelebihan. Nah, yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada dia, yaitu dia suka memberikan pinjaman kepada orang, meminjamkan uang kepada orang. Jika sudah tiba waktunya pembayaran, dan dia memerintahkan karyawannya untuk nagih utang. Dan dia mendapati orang tersebut dalam kondisi sedang susah, tidak bisa membayar hutang, maka dia berkata, tajawaz anhu, la'allallaha yatajawazu anna. Ya sudah, maafkan orang ini. Mudah-mudahan dengan kita memaafkan dia, Allah pun memaafkan kita. Gara-gara itu dia masuk surga. Dia ngasih hutangan kepada orang, waktunya balik, nggak punya, nggak bisa ngelunasi. Dia mudahkan, ya, dia menggampangkan urusannya. Masuk surga karena itu. Macam-macam sebab orang masuk surga itu. Kita nggak tahu amalan mana yang menyebabkan kita masuk surga. Yang jelas kita tidak usah, jangan meremehkan amalan-amalan tersebut. Jangan-jangan kita remehkan. Ternyata dia adalah kebaikan yang sangat menguntungkan kita. Baik. Sudah masuk waktu isya ya? Baik, pertanyaan pertama, bagaimana uslub memperbaiki akhlak yang buruk? Intinya ada dua ya kawan. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta diperbaiki akhlak kita. Sebagaimana doa yang sudah kita sebutkan kemarin-kemarin. Allahumma hdini li ahsanil akhlak, la yahdini li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan doa-doa yang semisal dengan itu. Yang kedua adalah kita melatih, latihan. Pengen jadi dermawan, latihan. Pengen jadi orang yang tidak gampang marah, mudah memaafkan, mudah husnudzon, ya berlatih. Nah, ini kitab ini panduan kita untuk latihan. Kitab yang sedang kita bahas ini adalah panduan kitab untuk latihan akhlak. Bagaimana cara bermuamalah kepada orang yang membenci kita karena akhlak yang buruk? Nah, antum sudah tahu alhamdulillah bagaimana cara bermuamalah dengan orang yang membenci kita karena akhlak yang buruk. Nah, berarti antum sudah tahu masalahnya. Alhamdulillah, orang membenci antum karena akhlak yang buruk. Ya, solusinya ya tinggal antum perbaiki. Jadi sudah kelihatan kan inti permasalahannya apa? Mohon nasihatnya untuk kami yang sering kurang terima jika dinasihati. Apalagi yang menasihati adalah adik kelas atau yang lebih muda. Tidak ada ruginya ya ikhwan. Tidak menurunkan derajat antum sedikit pun. Nah, kalau antum mau mengakui kesalahan dan mengikuti saran baik, walaupun saran baik itu berasal dari orang yang di bawah antum. Mari kita lihat orang-orang yang jauh lebih baik daripada kita. Kita ini siapa? Kita bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, bukan ulama, bukan apa-apa. Nah, manusia biasa. Nah, ya kalau kita mendapatkan
kalau kita ada salah, ada kurang, kemudian ada koreksi, ya, ada saran, ada nasihat, itu wajar wong kita ini memang tempatnya salah. Nabi Musa alaihissalam saja mengambil pelajaran dari orang yang di bawah beliau. Nah, Khidir alaihissalam. Khidir alaihissalam diperselisihkan apakah nabi atau bukan. Ya. Nah, apakah rasul atau bukan. Tapi Nabi Musa alaihissalam jelas beliau adalah rasul, ulul azmi. Jadi bagaimanapun juga derajat beliau adalah sangat tinggi. Nah, tapi mau menerima nasihat, mau menerima pelajaran, nah, bahkan beliau sendiri yang mencari pelajaran dari Khidir alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah menerima nasihat dari istri beliau, dari seorang wanita. Beliau juga pernah menerima nasihat dari sahabat beliau berkenaan dengan penataan barisan perang Badar. Beliau juga pernah menerima kritik dari para sahabat. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masih diperintah wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh minta pendapat kepada orang lain. Padahal beliau itu sudah paling tinggi derajatnya manusia yang paling baik. Nah, kita yang bukan apa-apa, nah, sebenarnya lebih pantas untuk dinasihati, untuk minta saran dari orang lain. Nah, jadi ustadz pun tidak ada masalah menerima nasihat, evaluasi, koreksi dari santrinya. Enggak apa-apa, koreksi saya enggak apa-apa. Nah, sampaikan kalau ada yang kurang dari diri saya, tidak ada masalah. Nah, maka demikian juga antum dinasihati adik kelas antum. Bukanlah sesuatu yang menjatuhkan wibawa antum. Jangan takut turun wibawa. Nah, jangan takut derajat antum jatuh gara-gara dikoreksi oleh anak kecil. Jangan-jangan antum musyrif dikoreksi oleh santri antum yang antum israf. Enggak apa-apa, namanya manusia ya kan. Siapapun mungkin untuk bersalah. Dan berterima kasihlah kepada orang yang menunjukkan kesalahan Anda. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.